Itu kedengeran kan ya? Coba. Tes, kedengeran kan? Ada foto itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Gopang Kemaria ya dari Puskesmas Karang Satria. Tadi sudah diperkenalkan dengan Mas Faisal. Kita di sini webinar tentang mengenal tentang COVID. Pasti salah satunya sudah familiar banget dengan yang namanya COVID ya, karena sudah hampir 2 tahun ini kita berkecimpung dengan namanya penyakit virus dari COVID tersebut. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita memasuki tahun kedua untuk COVID di Puskesmas. Jadi warga pun mungkin sudah lebih mengenal dan tahu seperti apa virus COVID tersebut. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar COVID tentang pertama dia mulai dari Tokyo, kemudian kita dengan adanya COVID ini kita tidak bisa melakukan sosialisasi, tidak bisa bersosialisasi dengan orang ramai karena penyakit virus COVID itu sangat menular. Di sini kita bisa lihat tidak ada lagi yang namanya workup, dan COVID itu senang dengan adanya perkumpulan. Misalnya kita sedang bermain bola seperti yang ini, terus ada konser musik, kemudian ada konferensi politik, terus ada pertandingan seperti itu. Jadi si virus COVID Kemarin dia makanan bilang apa? Menarik yang buat. seperti itu. Makanya dia awal. Apa sih yang harus kita ketahui tentang COVID? Informasi WHO menyebutkan adanya kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Wuhan. Pertama kali COVID itu ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab pneumonia adalah novel coronavirus. Jadi disingkat dengan COVID-19. Pada tanggal 31 Desember 2019, kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, kasus terus berkembang ke adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar Cina. Jadi dari Cina tuh udah mulai ke negara-negara lain ya. WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern, yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat. WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi tidak hanya di negara Wuhan, Cina, tapi seluruh dunia. Nah, COVID-19 itu sangat meresahkan. Kemudian WHO pada tanggal 12 Februari 2020 menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease atau disebut dengan COVID-19. Karena coronavirus disease itu atau COVID-19 sudah menjadi masalah kesehatan dunia. Seluruh dunia mengalaminya karena mutasi dari virus itu sangat cepat dan sangat menular. Di sini ada beberapa fakta sahih tentang COVID. Tingkat mortalitas atau kematian relatif rendah, 2% dan 98% penderita yang sakit sembuh, serta 19% sembuh total dalam 42 hari tanpa vaksinasi. Jumlah meninggal memang meningkat, namun angka statistiknya relatif tetap dalam rentang waktu sejak ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina, hingga Desember akhir ini. Jadi data masih tahun 2020 ya.
Belum ada yang terbaru lagi. Dari sisi imunologi, setiap tubuh yang terinfeksi virus akan direspon sistem imun non-spesifik dengan reaksi sebagai berikut. Jadi gejala virus corona itu bisa kita lihat ya, kita rasakan hari pertama sampai hari kedua itu bersin, keluar lendir dari hidung, terus hari ketiga sampai ketujuh demam dan batuk-batuk, hari ke-8 sampai 14 badan menjadi lemas, hari ke-15 dinyatakan sembuh. Kenapa? Tubuh mencetak sistem kekebalan dan sel memori sebagai mekanisme pertahanan hidup terhadap infeksi. Sistem kekebalan spesifik akan memasukkan data virus ke sel memori untuk membuat antibodi spesifik COVID yang diproduksi hari ke-7, hari ke-8 sampai 14, tubuh akan menjadi pabrik. Kenapa disebut pabrik? Karena akan memproduksi besar-besaran antibodi untuk melawan si COVID. Pada hari ke-15, tubuh menjadi kebal terhadap COVID. Jika ada COVID masuk lagi, tubuh telah siap dengan produksi antibodi dalam waktu 24 jam, bukan 7 hari. Lihat, Mas. COVID adalah virus yang diselubungi oleh glikoprotein. Semua virus akan hancur jika terkena larutan lemak seperti sabun, desinfektan, cairan cuci piring, pembersih lantai, pemutih pakaian, dan lain-lain. Menerapkan gaya hidup bersih adalah solusi yang paling mudah untuk menangkal COVID-19. Seperti cuci pakaian setelah bepergian, sering cuci tangan, mengepel lantai dengan larutan pembersih, sering mandi akan mengurangi resiko paparan COVID yang mungkin masuk ke tubuh. Jadi intinya kita harus menerapkan cuci tangan pakai sabun, setiap keluar rumah kita harus mengganti pakaian atau langsung mandi. Yang membuat paling seram dan menakutkan adalah berita hoaks yang gencar tersebar. Perlu diluruskan bahwa ayam, kucing, anjing, babi, binatang, dan semua ternak tidak menularkan COVID ke manusia. Di sini kita bisa lihat ya, gejala klinis dari COVID-nya, seperti tadi sudah dipaparkan, ada demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sesak, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Lihat aja, Mas. Kemudian dengan kita masa pandemi seperti ini, kita harus memakai masker. Bagaimana cara memakai masker yang benar? Siapa aja yang menggunakan masker? Jadi untuk saat ini pada awal tahun 2020 pernah Menkes mengatakan yang memakai masker hanya yang sakit saja, sedangkan yang sehat tidak. Tapi sekarang selama pandemi sekarang ini yang sakit, yang sehat harus tetap menggunakan masker. Jika ada demam harus pakai masker, batuk, pilek, bersin tetap pakai masker dan menjaga jarak dari orang sekitar. Bagaimana caranya? Tutup mulut, hidung, dan dagu Anda, kemudian dipakai jenisnya tidak. Jadi pakai masker itu nggak hanya nutup mulut, hidung ditutup sampai dagu. Itu pakai masker yang benar. Kemudian tidak ada celah di antara hidung ya, atasnya. Kemudian cuci tangan. Cara melepas masker itu tidak boleh memegang maskernya, tapi hanya tali masker yang dipegang kemudian dibuang. Kalau bisa didesinfektan dulu maskernya. Jadi tidak walaupun ke tempat sampah, kita desinfektan dulu, kita masukkan ke plastik, baru dibuang ke tempat sampah. Seperti itu. Kemudian cuci tangan pakai sabun sebelum melakukan kegiatan dan setelah melakukan kegiatan atau saat kita menyentuh apapun benda itu, kita harus cuci tangan pakai sabun. Bila kita tidak menemukan air, sabun boleh dengan hand sanitizer dengan cara yang benar. Nah, ini ada 6 langkah cuci tangan ya, bisa dilihat. Gosok kedua tangannya, terus gosok lengkung tangannya, sela-selanya dulu. Kenapa harus 6? Karena biar tangan itu bersih gitu, efektif, seperti itu. Posisi kunci tangan, putar tangan kanan ke dalam, putar ujung jari jemari tangan kiri, tutup keran menggunakan lengan, apa sih namanya ini? Pergelangan tangan, lengan gitu. Jadi nggak nyentuh lagi habis cuci tangan, udah 6 langkah, nutupnya juga menutup kerannya dengan lengan gitu. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan germas. Salah satunya makanan dengan gizi seimbang, rajin olahraga selama 30 menit, istirahat yang cukup, tidur 7 sampai 8 jam,
cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, rumah, tidak merokok, gunakan masker, bila batuk atau sakit, minum air putih 8 gelas sehari atau sesuai dengan kebutuhan per berat badan. Makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Bila demam, sesak, napas, segera ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas terdekat, ke klinik untuk memeriksakan kesehatannya. Jangan lupa berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghentikan atau memperlambat penyebaran virus dari COVID-19? Satu, apabila kita bekerja, usahakan tempat kerja kita bersih, higienis, misalnya meja, benda-benda kerja, misalkan telepon, keyboard, laptop, perlu dibersihkan dengan desinfektan secara teratur setiap hari. Mengapa? Karena permukaan yang terkontaminasi pada permukaan yang disentuh adalah salah satu cara utama yang menyebarkan virus COVID-19. Mempromosikan cuci tangan secara teratur pada seluruh karyawan dan tamu. Kalau di tempat bekerja biasanya datang, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian di suhu badannya baru basuh ke ruangan. Kemudian tempat dispenser, pembersih tangan di tempat strategis dan pastikan diisi ulang secara berkala. Pajang poster cuci tangan yang benar di tempat-tempat strategis dan mudah dilihat karyawan. Langkah-langkah higienis di tempat, misalnya penawaran bimbingan dari petugas kesehatan dan keselamatan kerja, pertemuan dan sosialisasi melalui internet dan sebagainya. Seluruh pegawai memiliki akses di tempat kerja, tersedia wastafel tempat cuci tangan dengan ketersediaan air yang memadai dan tercukupi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini ada tentang instruksi Presiden ya, Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit pandemi. Langsung aja. Jika kita merasa tidak sehat, kalau dulu kita cuma pilek aja, oh kita boleh masuk ke tempat kerja ya. Tapi saat ini selama kita masih pandemi, walaupun kita hanya pilek biasa, batuk hanya sekedar batuk biasa, kita tidak boleh masuk. Dan demam 38 derajat Celcius atau hanya sekedar pusing, kita nggak boleh masuk ke tempat kerja atau datang ke fasilitas umum. Istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, bila keluhan berlanjut, hubungi dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi kalau ada kesulitan bernapas, sesak, atau napas cepat. Pada saat berobat harus dilakukan adalah gunakan masker. Masker tidak hanya digunakan di luar ya, di dalam rumah pun sebenarnya harus menggunakan masker. Karena kita ada keluarga, ada orang tua, seperti itu. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk. Jadi etika batuk bersin yang benar, caranya menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan. Jadi kalau kita batuk atau bersin, kita nggak pakai tangan, tapi punggung lengan. Seperti itu. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal itu, tidak menggunakan bis yang digunakan banyak orang juga. Jadi kita membawa kendaraan tersendiri. Ya. Tenaga kesehatan atau nakes di Pasienkes akan melakukan screening suspek COVID. Jika memenuhi kriteria suspek COVID, maka dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang siap untuk penanganan COVID. Jika tidak memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka akan dirawat atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter Pasienkes. Jika Anda memenuhi kriteria suspek COVID, akan diantar ke rumah sakit rujukan menggunakan ambulan Pasienkes didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi. Kemudian spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah spesimen diterima. Jika hasilnya positif, maka Anda akan dinyatakan sebagai penderita COVID. Sampel akan diambil setiap hari. Anda akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Ini kalau di rumah sakit ya. Jika hasilnya negatif, Anda akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika Anda sehat, namun kita sehat, tapi ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID atau merasa pernah kontak dengan penderita COVID, hubungi ke Hotline Center Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut 119 extension 9. Seperti itu. Ya, ayo hidup sehat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, nanti di sesi pertanyaan aja ya. Oh, sekarang yang kedua. Vaksin. Untuk pembahasan yang kedua yaitu peran vaksin dalam pengendalian virus COVID-19. Nah, info dasar tentang COVID, peran vaksin dalam pengendalian epidemi, prediksi dampak vaksin COVID untuk Indonesia. SARS-CoV-2 adalah virus penyebab COVID-19. Dia familinya coronavirus, jenisnya coronavirus SARS terjadi di Guangdong, Cina 2002, MERS, Middle East 2012, SARS-CoV-2 Wuhan, Cina 2019. Golongan virus rantai tunggal RNA. Virusnya zoonosis, ada berbagai macam gambaran klinis dari tanpa gejala hingga sakit berat, bahkan menyebabkan kematian. Banyak yang tidak pernah mengalami demam atau gejala gangguan pernapasan seperti yang kita kenal itu OTG ya. Sekitar 20% orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala asimptomatik. Kemudian di sini apa sih itu herd immunity? Herd immunity itu kekebalan kelompok terhadap suatu penyakit di mana sebagian besarnya telah memiliki imunitas sehingga mengurangi kemungkinan penularan dari individu yang sakit kepada individu yang rentan. Jadi gini, herd immunity itu suatu kelompok misalkan terjadi populasi, kemudian kelompok itu terjadinya imunitas tersendiri. Misalnya, ini kita tentang vaksin ya, kita sudah divaksin, semua kelompok itu sudah divaksin. Nah, itu akan terjadi herd immunity, kekebalan kelompok terhadap suatu penyakit, di mana sebagian besarnya memiliki imunitas tersendiri, seperti itu. Jadi, kalau kita sudah vaksin semua, akan terjadi kekebalan kelompok tersendiri. Itu sih kesimpulannya. Tujuan vaksinasi. 1. Untuk mengurangi kesakitan dan kematian akibat COVID. Mencapai kekebalan kelompok herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Di sini ketersediaan dosis vaksin untuk program vaksinasi seperti Menkes kita yang sudah paparkan, dari 269 juta rakyat Indonesia ada 188 juta berusia di atas 18 tahun. Kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, terkena COVID dan ibu hamil kategori eksklusif, maka jumlah target vaksinasi adalah 181 juta rakyat. Jika satu orang membutuhkan 2 dosis vaksin dan 15% sebagai cadangan sesuai ketentuan WHO, maka vaksin yang dibutuhkan sekitar 426 juta. Sehingga sampai sekarang ada 5 jalur pengadaan vaksin, bilateral, multilateral. Kita sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebatas 125 juta dan memiliki opsi untuk menambahkan dengan Novavax 130 juta di mana ada opsi penambahan. Kemudian AstraZeneca mungkin sudah ini ya,
peserta sudah mengetahui Sinovac, AstraZeneca, seperti itu. Dan sekarang udah ada Moderna dan Pfizer. Lanjut aja, Mas. Ini tahapan vaksinasi yang pertama itu untuk publik atau untuk nakes dulu ya. Yang pertama itu untuk petugas kesehatan dan petugas publik. Diprioritaskan kenapa? Nakes dan petugas publik terlebih dahulu. Banyak pertanyaan seperti itu. Kenapa nggak rakyatnya aja dulu nih, masyarakat nih kan banyak nih, ada lansia segala macam. Karena petugas kesehatan itu sebagai garda terdepan. Mereka yang mengobati, yang mengurus pasien-pasien COVID. Jadi diprioritaskan untuk nakes terlebih dahulu untuk melaksanakan vaksinasi. Tersebar di 34 provinsi sebanyak 1,48 juta. Kedua, petugas publik. Kenapa petugas publik? Karena mereka melayani masyarakat, mereka seperti yang mereka buat kerja di bank, kemudian bekerja di pelayanan masyarakat seperti di kelurahan, kecamatan, dan pelayanan publik lainnya 17,4 juta. Kemudian lansia. Kenapa lansia? Lansia itu sangat rentan dengan penyakit. Usia lansia itu sangat rentan dengan penyakit atau yang mempunyai komorbid, sehingga didahulukan dibanding dengan masyarakat yang tidak ada komorbid. Kemudian masyarakat rentan dengan resiko penularan tinggi, terus masyarakat umum. Dan sekarang setelah masyarakat umum selesai, kita untuk anak-anak sekolah dengan menggunakan vaksin Pfizer yang sedang berlangsung. Vaksinasi dilakukan pada tahap awal. Untuk SDM kesehatan dilanjutkan dengan masyarakat usia 18 sampai 59 tahun. Kemudian lansia umur 60 tahun ke atas akan divaksinasi setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut. Vaksinasi dapat dilakukan juga terhadap komorbid terkendali. Seperti itu. Efek vaksinasi terhadap pandemi, efikasinya dan efektivitas. Di sini efikasinya kemampuan vaksin untuk mencegah kasus COVID yang parah, standar WHO minimal 50%, Sinovac 65,3%, Pfizer 95%, Moderna 94%, AstraZeneca 70,4%. Efektivitasnya kemampuan vaksin untuk mencegah penularan. Coba deh. Nah, ini efektivitasnya. Di sini kita paparkan tentang vaksinnya ya. Kalau Sinovac itu buatan dari Cina, Sinovac Biotech, statusnya berizin darurat dipakai dari BP POM. Tingkat efikasi hanya 65%. Sinovac itu sudah awal pandemi, kemudian awal kita melaksanakan vaksinasi dengan menggunakan vaksin Sinovac. Dosisnya 0,5 mili sekali suntik dengan penyuntikan 2 kali dengan jarak 14 hari. Efek samping yang dirasakan setelah vaksin, nyeri otot dan sendi atau di area suntikan, sakit kepala, nyeri, muntah, dan demam. Aplikasinya sudah digunakan dalam program vaksinasi pemerintah. Kemudian ada AstraZeneca, berasal dari Oxford University Inggris. AstraZeneca statusnya berizin darurat pakai dari WHO dan BPOM, dosisnya 0,5 mili sekali suntik, penyuntikan 2 kali dengan jarak 4-12 minggu. Tingkat efikasinya 70%, efek sampingnya nyeri otot, sendi, nyeri di area suntikan, sakit kepala, muntah, demam, diare, menggigil, gejala flu. Sudah digunakan dalam program vaksinasi pemerintah. Kemudian Sinopharm, produksinya Cina, berizin darurat pakai dari WHO, tingkat efikasi 79%, dosisnya sama, penyuntikan 2 kali dengan jarak 21 hari, efek sampingnya nyeri kemerahan pada area yang disuntik, demam ringan, sakit kepala, dan lelah. Ini kandidatnya vaksinasi gotong royong. Biasanya Sinopharm ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan ya. Kemudian Moderna ini yang sekarang kita gunakan, produsennya asalnya National Institute of Allergy and Infection Disease Amerika Serikat, ex Moderna. Statusnya berizin darurat pakai dari WHO. Dosisnya sama, penyuntikan 2 kali, jaraknya 28 hari. Tingkat efikasinya 94%.
efek sampingnya sama, ya nggak ada yang berbeda, sakit kepala, demam, boleh digunakan. Kemudian Pfizer ya, Pfizer produsen atau asalnya dari BioNTech Jerman, Pfizer AS. Statusnya berizin darurat pakai dari WHO, dosisnya 0,3 mili sekali suntik. Berbeda Pfizer ya dengan Sinovac, Moderna dia hanya 0,3 mili dengan penyuntikan 2 kali dengan jarak 21 hari. Efek sampingnya nyeri, kemerahan, bengkak di tempat bekas suntikan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, demam ringan, mual, menggigil, bengkak di kelenjar getah bening. Tapi bengkak di kelenjar getah bening itu belum ada ya selama kita melakukan vaksinasi, belum ada efek samping seperti itu. Aplikasinya belum digunakan. Ini data yang sebelum ada Pfizer. Kalau sekarang kita sudah melaksanakan Pfizer untuk anak tingkat sekolah SMP dan SMA. Ya, terima kasih itu pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Tadi adalah pemaparan materi dari materi kita yang pertama, yaitu Ibu Bidan Kokom. Dan selanjutnya, bagi para peserta yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat. Dan tadi untuk menjawab pertanyaan apakah ini akan di-share di grup, iya. Nanti materi ini akan di-share di grup peserta dan itu akan disampaikan setelah webinar ini berakhir. Untuk itu yang kedua saya akan sapa dulu Pak Abdul Hamid. Apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya, Pak? Oke, Mas Faisal sudah siap. Oke. Ya, ini adalah pemateri kita yang kedua, yaitu Pak Abdul Hamid Haris, seorang Kepala Seksi Pelayanan Desa Satria Jaya. Dan pada materi kali ini, beliau akan menyampaikan data terkait COVID-19 yang ada di sekitaran Desa Satria Jaya, di mana itu adalah tempat domisili tinggal dari saya sebagai peserta KKN. Saya share screen dulu. Sudah terlihat Pak Abdul? Udah. Oke, untuk itu waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Faisal Patoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan webinar yang dilaksanakan oleh rekan kita Mas Faisal Patoni dari Universitas Islam 45. Puji syukur tak lupa pula selalu kita panjatkan. Pertama-tama yang saya hormati nih Ibu Kokom Komaria. Alhamdulillah bisa ketemu walaupun cuma di Zoom meeting, padahal namanya udah familiar di Satria Jaya nih. Kebetulan perkenalkan dulu, nama saya Abdul Hamid Haris. Kebetulan untuk kejabatan di pemerintahan desa saya Kepala Seksi Pelayanan. Tapi untuk era pandemi ini saya beserta kepala desa dan rekan-rekan lain masuk di tim gugus tingkat desa yang menangani masalah COVID yang ada di wilayah Satria Jaya. Alhamdulillah pada hari ini kami dari pemerintah desa Satria Jaya dapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah
kami lakukan selama pandemi ini. Eh, Permintaan dari teman-teman dari Mas Faisal, kami coba akan menyampaikan beberapa data yang berdasarkan data kami ya, yang kami lakukan selama pandemi COVID ini. Jadi data COVID di wilayah Desa Satria Jaya. Data terkini sampai dengan hari ini ya, memang jumlahnya cukup fantastis juga menurut kami ya. Ini kami data berdasarkan selama pandemi, tapi memang yang luar biasa itu terjadi di beberapa bulan yang lalu, dari mulai Juni Juli itu yang peningkatan kasusnya sungguh luar biasa. Jadi sampai dengan hari ini data yang ada di kami itu yang terkonfirmasi COVID itu ada 865 orang. Mungkin data ini bisa berbeda ya dengan data Puskes karena ada beberapa warga kami yang tidak melaporkan langsung ke Puskes. Jadi yang sakitnya di luar, yang berobatnya di luar itu tidak dilaporkan ke Puskes. Tapi kami selaku tim gugus selalu sigap untuk menerima laporan apa yang disampaikan oleh masing-masing ketua RT-nya. Jadi data di kami 865 orang yang terkonfirmasi dan sampai hari ini sudah 0 kasus ya, artinya tidak ada lagi yang, alhamdulillah tidak ada lagi yang terkonfirmasi COVID. Dan sampai hari ini memang data di kami yang melaporkan ada 21 orang yang meninggal dunia. Selanjutnya ada beberapa tahapan pendataan COVID yang terkonfirmasi hingga tercatat di kami ya. Pertama, setiap ada kasus COVID, karena kami selalu menginstruksikan di grup WA RT RW untuk mendata atau melaporkan setiap kejadian warga yang terkonfirmasi COVID, yaitu melalui kami tim gugus ke pemerintahan desa. Selanjutnya kami melaporkan data tersebut ke pihak Puskesmas Karangsatria ya, yaitu dengan membawa bukti berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, terus beserta hasil lab. Nah, hasil lab ini yang bervariasi. Artinya kalau yang dilakukan oleh pihak Puskesmas mungkin tercatat, tapi yang biasanya yang tercatat di dia swabnya atau hasil labnya ada di rumah sakit seputaran Bekasi itu kadang-kadang yang tidak terdata di pihak Puskes. Tapi data yang dilaporkan berupa kopi itu selalu sampai ke pihak tim gugus kita di desa. Selanjutnya prosedur penanganan sesuai dengan Kemenkes. Jadi setiap ada kasus COVID, terkonfirmasi COVID, itu tim gugus melaporkan datanya dan langsung terjun ke lapangan melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Jadi yang melakukan itu adalah pihak Puskes karena mereka yang tahu kondisi kesehatannya seperti apa. Jadi kami dari tim gugus hanya mendampingi saja gitu. Dan beberapa kali kita memang karena tidak terbiasa memakai APD, jadi ya tim gugus saya pihak dari Puskes saja yang memakai APD. Jadi saya pernah memakai berapa kali itu ternyata waduh luar biasa. Panasnya minta ampun gitu. Artinya saya salut dengan teman-teman dari pihak Puskesmas, khususnya tenaga kesehatan itu yang dengan dengan semangatnya memakai APD untuk melakukan 3T itu. Selanjutnya ini nih yang menjadi perhatian dari setiap warga yang terkonfirmasi COVID. Jadi berdasarkan data di kami, semenjak pandemi ini terjadi di wilayah kita ya, khususnya di Satria Jaya, itu ada beberapa jenis bantuan yang sudah kami berikan atau kami salurkan kepada warga. Dan sumbernya pun dari berbagai sumber, artinya ada dari desa, dari provinsi, dari kabupaten, bahkan dari pusat. Nah ini data yang ada di kami ya, itu ada beberapa jenis bantuan. Pertama itu yang semenjak pandemi ini, instruksi dari Kemendagri, dari Kementerian Pedesaan, kita harus menyalurkan namanya bantuan langsung tunai.
sesuai dengan kuota atau sesuai dengan anggaran yang kami terima itu sebanyak 244 orang, dan ini sudah berjalan 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Itu jumlahnya rata-rata waktu awal pandemi itu kita itunya sebesar Rp600.000 per jiwa. Jadi sesuai data yang kami terima dari RT RW berdasarkan usulan dan kita musdeskan, artinya data yang kami terima itu tidak semata-mata langsung kita ACC-kan, artinya kita harus musyawarahkan dengan BPD, dengan pemerintah desa dan perwakilan dari masyarakat desa. Akhirnya BLT itu yang menerima sebanyak 244 orang sejumlah 16.000. Tapi di awal tahun 2021 ini jumlahnya berkurang, yaitu jadi 300.000 per orang tiap bulan. Selanjutnya ada bantuan sembako dari pemerintah desa yang sudah kami lakukan dan sudah kami sampaikan ke warga yang keluarganya atau warganya terkonfirmasi COVID sebanyak 320 keluarga. Selanjutnya ada bantuan provinsi yang sudah berjalan juga, yaitu waktu itu yang disebutnya bantuan dari gubernur. Itu jenisnya sembako dan uang tunai sebanyak 372 paket untuk warga Satria Jaya. Makin kemari ini tiap 6 bulan itu berkurang jumlahnya. Jumlah terakhir kemarin itu sudah 172 paket. Gitu. Selanjutnya ada bantuan dari kabupaten pandemi awal, warga masyarakat itu yang terdampak itu kebagian kita mendapatkan sembako sejumlah 1.896 paket. Itu tersebar di semua wilayah Desa Satria Jaya sebanyak 14 RW. Nah, selanjutnya ini ada bantuan dari pusat yang rutin diterima oleh warga Satria Jaya. Kalau jenis PKH, BPNT, dan KKS ini adalah bantuan rutin untuk warga yang memang penghasilannya di bawah rata-rata atau keluarga miskin. Jadi PKH itu termasuk namanya tahapan atau keluarga miskin. Jadi PKH kita ada 59 paket, BPNT itu bantuan pangan non tunai sebanyak 104 keluarga. Nah, KKS ini akibat pandemi ada program KKS ini itu ada bansos yang dari presiden itu yang sejumlah uang itu yang rata-rata tiap bulan 300.000 juga ada dari presiden, datanya langsung dari pusat kita ada 54 orang. Selanjutnya juga ada bantuan namanya bantuan BPUM atau UMKM pelaku usaha yang terdampak COVID. Waktu itu kita mengajukan hampir 1.200 lebih, tapi yang warga yang melaporkan mendapatkan bantuannya itu baru sebanyak 185 orang. Itu bantuan-bantuan yang didapat warga selama pandemi dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten maupun dari pusat. Selanjutnya, siapa saja yang dapat menerima bantuan saat pandemi dari desa? Pertama, setiap bantuan yang diterima itu untuk sembako, yaitu yang sembako dari desa berdasarkan warga yang terkonfirmasi COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Jadi warganya yang melakukan isolasi mandiri kita akan beri bantuan sembako. Selanjutnya ada warga yang mendapatkan bantuan BLT itu ada warga yang kena PHK ya dari tempat bekerja karena kondisi pandemi. Selanjutnya juga ada masyarakat miskin yang rentan terhadap lingkungan sosial dan yang tadi yang UMKM itu pelaku usaha kecil yang terdampak dari COVID. Kemudian apa saja syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan tersebut? Yang pasti semua warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Satria Jaya. Jadi siapapun bisa diusulkan yang dapat menerima, tetapi tetap berdasarkan laporan dari RT dan RW-nya masing-masing. Jadi kami tidak bisa menentukan siapa-siapa yang dapat, tapi berdasarkan usulan dari RT dan RW.
kemudian ini akhirnya tersebarlah atau terinisiatiflah mungkin dari pemerintah untuk melakukan vaksin. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini, detik ini, hari Sabtu, tanggal 11 ini kita masih melakukan kegiatan vaksinasi untuk warga Satria Jaya. Data yang dapat kami laporkan kemarin itu tanggal 9 September, dari jumlah penduduk sebanyak 26.979 sampai dengan hari ini baru sekitar 5.232 yang sudah tervaksin tahap pertama. Jadi mudah-mudahan target kami sebanyak 40% warga itu sudah bisa terpenuhi di akhir-akhir kegiatan vaksin. Ini baru tahap pertama, kita masih ada tahap kedua. Jadi masih jauh dari harapan kami untuk 40% warga yang tervaksin. Ya mudah-mudahan antusias warga untuk melakukan vaksin ini bisa terpenuhi dan warga yang ada di Satria Jaya punya kesadaran untuk melakukan vaksin. Sementara itu dulu dari kami, pemerintah Desa Satria Jaya, melaporkan tentang kondisi COVID dan segala macam bantuan serta hasil vaksinasi di wilayah Desa Satria Jaya. Dari saya cukup sekian. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, kami persilakan. Kemudian kami kembalikan ke Mas Faisal untuk mengambil alih. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Pak Abdul Hamid Haris dari aparatur Desa Satria Jaya, di mana tempat domisili tinggal dari KKN saya berlangsung. Baik, bagi peserta mungkin masih malu-malu nih mungkin Pak untuk bertanya-tanya. Nanti saya coba dulu hubungkan dengan Ibu Bina dulu. Di sini aja saya pakai. Iya nih, saya sekarang lagi ada bareng sama Bu Bidit, jadi saya pakai HP sendiri. Suaranya mungkin agak bergema, mungkin mohon maaf ya. Ini ada Ibu Eti Rahmiati yang angkat tangan. Ibu, ada yang ingin ditanyakan kepada para pemateri kita? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Mas? Halo? 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 Jelas, Ya. banget. Oke, ya oke. Jadi pada narasumber pertama, kalau kita lihat tadi dari paparannya yang meninggal kan sedikit ya, tetapi itu dihentikan seolah-olah. Kemudian bagaimana untuk orang-orang yang belum dapat vaksin? Karena ini kan yang belum divaksin mungkin berbagai sebab, mungkin umur, kemudian ada komorbid, tetapi sekarang persyaratan apa-apa kan harus pakai vaksin. Nah, ini harus disikapi atau langkah-langkahnya seperti apa, Bu? Kemudian untuk narasumber kedua, setelah tidak ada lagi COVID di wilayah Bapak, apakah prokes masih jalan? Kemudian langkah-langkah apa selanjutnya untuk menjaga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Iya, untuk yang apabila terkendala karena umur, usia, dan dengan komorbid, itu langkahnya seperti apa? Jadi saya akan menjawab ya Bu ya. Yang pertama, apabila usia atau umur dia tidak mendapatkan vaksin, misalkan karena udah usianya udah lanjut usia, tapi sebenarnya tadi yang seperti saya paparkan, pertama kali untuk vaksinasi itu kan untuk nakes, kemudian untuk masyarakat publik dan lansia.
Nah, pada saat itu untuk lansia itu kan umur lebih 60 tahun ya Bu ya. Jadi boleh divaksinasi. Tapi apabila dia lansia, kemudian dia ada komorbid, misalkan dia ada hipertensi atau diabetes, dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter spesialis yang menangani. Seperti itu. Misalnya ada penyakit hipertensi, warga itu harus ke rumah sakit, ke spesialis penyakit dalam. Dan di situ harus penanganan, terapi dulu, tidak bisa langsung mendapatkan vaksinasi. Setelah terapi, dikasih obat, dan dokter spesialis menyatakan layak vaksin, silakan. Boleh vaksin dengan membawa surat layak vaksin dari dokter spesialis tersebut. Apabila umurnya itu kan terkendala nih, itu kan udah yang untuk lansia sudah lewat. Masih boleh Bu sekarang melaksanakan vaksin. Infonya, Ibu harus aktif menanyakan ke RT atau RW setempat atau ke puskesmas terdekat. Seperti itu yang ada di wilayah Ibu. Misalnya menanyakan kapan ada vaksinasi, boleh ditanyakan ke RT RW setempat, karena kita sekarang mengadakan vaksinasi itu tidak di puskesmas, tidak di satu tempat. Berdasarkan RT atau RW setempat yang bersedia melaksanakan vaksinasi. Seperti itu. Jadi intinya apabila ada komorbid, ada penyakit penyerta, harus meriksa dulu ke dokter spesialis yang menangani sesuai dengan penyakitnya tersebut. Nanti akan dikeluarkan surat layak vaksin dari spesialis, dokter spesialis, nanti boleh Ibu melaksanakan vaksinasi. Seperti itu ya Bu ya. Bagaimana ya Ibu? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya Bu, tadi tadi kan kasihan juga kalau misalnya terpaksa tetap tidak bisa divaksin, Oh iya. sedangkan sekarang masuk mall saja, naik pesawat, Iya. bepergian kan dia harus menunjukkan itu. Nah, kemudian dia harus bagaimana? Makasih. Ya, seperti saya bilang, dia harus konsultasi dulu terlebih dahulu. Apakah dia ada, misalnya warga tersebut ada penyakit tertentu, ya harus memeriksakan dulu. Dan kalaupun nanti dokter menyatakan, misalkan penyakit saraf ya, ini salah satu contoh. Berarti ibu ke dokter spesialis saraf yang ada di rumah sakit. Dengan keluhan ibu terapi, ternyata didapati di situ pasien tidak bisa divaksin karena ada penyakit tertentu. Nah, itu dokter akan mengeluarkan surat, Bu. Surat untuk tidak layak vaksin. Dan surat itu dikeluarkan oleh dokter spesialis yang menangani. Dan untuk komorbid yang bisa disembuhkan, komorbid yang bisa diterapi dan boleh divaksin sama, mendapatkan surat layak vaksin dari dokter spesialis yang menanganinya. Seperti itu. Nanti ada dikeluarkan surat dari spesialis yang menangani penyakit tersebut gitu. Mungkin seperti itu dulu jawaban dari materi kita Ibu. Yang kedua mungkin tadi ada pertanyaan untuk materi kita yang kedua yaitu Pak Burhan tadi. Pertanyaannya tadi kan dipaparkan bahwa data dari SPJ sudah menurun bahkan sudah ada zero case. Nah, apakah prokes tetap dijalankan di desa Sarjaya yang bagaimana? Ya, terima kasih Mas Faisal. Ya, terima kasih juga Ibu Eti Rahmiyati ya, Ibu Eti ya. Menanyakan ya, jadi memang sampai dengan hari ini kita sudah zero kasus, yaitu silakan tanya Bu Kokom dan Satria memang sudah tidak ada lagi Sudah tidak ada lagi kasus. Alhamdulillah. Gimana prokesnya? Alhamdulillah menurut saya, sepenglihatan saya itu semua warga masyarakat sadar akan bahaya COVID, jadi mereka kemana-mana yang saya perhatiin semuanya pakai masker ya. Masker itu udah alhamdulillah kayaknya sudah menjadi seolah-olah kayak pakai baju lah gitu. Kayaknya kalau nggak pakai masker itu sama aja nggak pakai baju gitu. Jadi alhamdulillah warga kita itu untuk prokesnya memakai masker, terutama ya memakai masker sudah sangat patuh sekali. Jadi kalau di mana-mana pun kalau saya keliling itu selalu cuci tangan yang saya lihat hampir di setiap sudut hampir ada ya. Terutama di sarana-sarana umum termasuk kayak sekolah-sekolah itu, tempat-tempat warung itu semuanya sudah punya kesadaran untuk
membuat atau menyediakan namanya tempat cuci tangan gitu. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah Desa Satria Jaya terkait tentang COVID yang menurun ini? Mungkin ya gini. Pertama kita langkahnya sekarang ini kita masih woro-woro nih ya, woro-woro ke warga untuk melakukan vaksin. Antusias masyarakat ini kita tiap hari ini sampai dari mulai tanggal 28 kita ada 1.151 yang tervaksin. Dari tanggal 1 sampai dengan 14 kita ada gerai vaksin dari Polri nih. Sampai sekarang masih berjalan. Tiap hari itu 200, alhamdulillah Bu Bidan. Ya Bu Iya. Kom, ini antusiasnya luar biasa gitu. Iya, benar Jadi Pak. kesadaran. Nah, jadi tiap hari kami walaupun kalau kata Pak Lurah teman-teman perangkat desa termasuk tim gugus jangan sampai sakit ya karena ngurusin warga dulu. Gitu. Iya, sama Pak Puskesmas juga kadang hari Minggu kita jalan juga Pak vaksin. Ya, makanya lagi dikejar terus nih vaksin, udah tervaksin imunitas warga kita dan apa ya? Kalau saya berpikir gini, kalau sudah tervaksin sugesti ini nih masyarakat, oh iya gue udah vaksin nih, alhamdulillah bisa sehat gitu. Jadi imunnya jadi naik gitu. Gitu Bu Bidan, Betty ya Iya, dari saya betul terima Pak. kasih. Jadi ada kepercayaan diri tersendiri ya setelah divaksin. Betul ya Bu. Nah, tadi ada jawaban dari materi kedua kita ya Pak Hamid. Ibu Eti apakah masih bersama kami? Apakah telah mendengarkan jawabannya beliau? Berikutnya ini ada beberapa pertanyaan. Ibu Eti apakah masih bersama beliau? Ini Bu dari chat kita. Mungkin tadi dari Mas Salvat. Apa masih bersama kami? Salvat. Ya Mas. Ini pertanyaan beruntung mungkin bisa langsung disampaikan ke materi. Ya, suaranya kurang terlalu jelas. Iya, mungkin pertanyaannya bisa langsung ditanyakan kepada lebih jelas mengenai apa yang ditanyakan. Oh ya, oke. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh moderator. Salam hormat. Di Kalimantan Tengah, saya juga seorang mahasiswa. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber kita, Ibu Kokom Komaria. Yang pertama tentang apakah pasien yang mengalami demam, pilek, batuk, atau demam yang tinggi itu dapat didiagnosa sebagai pasien yang terpapar COVID-19. Terus yang kedua itu tentang pasien yang sudah menerima suntik vaksin yang tahap pertama dan kedua itu mengapa masih bisa terpapar COVID-19. Setelah itu yang ketiga, apabila semisalnya ini Bu, semisalnya saja suntik tahap pertamanya itu dia memakai jenis AstraZeneca, terus yang keduanya dia memakai suntik jenis Moderna. Nah, reaksi apa nanti yang terjadi dan apakah itu bisa, Bu? Jika jenis suntikan vaksin yang diterima itu berbeda. Itu saja yang ingin saya tanyakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Jauh banget ya. Luar biasa ya antusiasnya. Makanya nih Udah disiapin kayaknya. Udah siapa nih? Udah persiapan ya. Ya. Mungkin bisa sampai materi kita. Baik, untuk Mas Salvatore dari Kalimantan Tengah, terima kasih ya. Langsung aja untuk pertanyaan pertama, apakah pasien demam, batuk pilek dapat didiagnosa sebagai pasien COVID ya? Sebelumnya harus ada pemeriksaan terlebih dahulu.
dilakukan swab antigen atau PCR. Kenapa? Karena untuk menentukan apakah pasien tersebut terkena virus corona atau tidak. Swab antigen itu dilakukan dengan gejala seperti tadi ya, demam, batuk pilek. Kita swab antigen pertama. Yang diambil kenapa swab antigen atau PCR berbeda. Antigen itu diambil dari hidung tenggorokannya. Kemudian PCR itu diambil dari antibodinya. Jadi dilihat berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Apabila dia demam, batuk pilek, kemudian melakukan pemeriksaan swab, antigen atau PCR positif, pasti dinyatakan dengan pasien COVID dengan hasil positif. Tapi kalau misalkan dia batuk pilek atau ada demam, hasil PCR-nya negatif berarti tidak dinyatakan COVID. Seperti itu, dengan melakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu, PCR dan antigen. Kemudian, apabila pasien sudah menerima vaksin tahap 1 dan tahap 2, kenapa sih masih terpapar COVID? Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Sama ketika di puskes, Bu Bidan, kenapa saya sudah vaksin? Katanya, vaksin 1 dan 2, kok saya terkonfirmasi gitu. Kenapa? Padahal kan vaksin itu untuk mencegah. Tidak 100% untuk mencegah. Memang vaksin 1 dan 2 itu tujuannya tidak untuk mencegah terpaparnya virus corona, tidak, hanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh di dalam tubuh kita. Misal, vaksin 1 sudah, vaksin 2 masih terkonfirmasi karena itu vaksin tidak mencegah untuk terjadinya penularan. Satu, intinya seperti itu. Vaksin itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam tubuh seseorang. Perbedaannya dengan orang yang tidak vaksinasi, apabila terkena virus corona, dia akan efeknya itu parah. Misalnya dia ada sesak, demam, dia itu penanganannya cukup berat ya, karena dia tidak tervaksinasi. Tapi apabila orang sudah vaksin 1, vaksin 2, dia terkonfirmasi COVID, itu gejalanya hampir tidak terdeteksi. Hampir ya, maksudnya tetap terdeteksi tapi hampir tidak terdeteksi karena dia sudah ada terbentuknya imun antibodi di dalam tubuh si pasien. Karena kan vaksin itu dimasukkan yang namanya virus corona ke dalam tubuh. Jadi perbedaannya seperti itu ya, Mas Salvatore. Tetap kita sudah pun vaksin 1 dan 2 tetap akan terkonfirmasi. Contoh, saya pun ada teman di sini sudah vaksin 1, vaksin 2, bahkan vaksin 3. Itu untuk nakes masih terpapar. Tapi dia tidak mengetahui karena dia sudah ada terbentuknya imun. Seperti itu, tidak parah terkenanya. Jadi, yang misalkan dia tidak tervaksinasi, dia sampai masuk ICU, dia sampai perawatan. Nah, kalau yang sudah divaksin, dia meminimalisir gejala dari si COVID tersebut. Seperti itu, jadi sudah ada imun terbentuk. Tidak menutup kemungkinan kita sudah vaksin 1, 2, atau bahkan 3, kita bebas atau tidak tertular COVID, tidak. Tidak seperti itu. Kita tetap kena, tetapi meminimalisir gejala dan keparahan dari terkenanya penyakit virus corona tersebut. Kemudian, kita vaksin Mas Salvatore dan yang lainnya, ini perlu diluruskan ya. Vaksin 1 misal kita Sinovac, vaksin 2 wajib Sinovac. Kita tidak bisa, saya 1 AstraZeneca, tiba-tiba ada pelaksanaan vaksin Moderna. Kita vaksin Moderna, itu tidak dibenarkan. Vaksin 1 Sinovac, vaksin 2 wajib Sinovac. Kenapa? Karena itu untuk efikasinya. Tadi seperti yang saya bilang, Sinovac itu 65%. Kita nggak bisa digabung dengan vaksin Sinovac, AstraZeneca. Kemudian vaksin 1 AstraZeneca kita ke Moderna, itu tidak dibenarkan, tidak seperti itu. Jadi vaksin 1 Sinovac, vaksin 2 tetap Sinovac. Vaksin 1 AstraZeneca, vaksin 2 AstraZeneca. Nah, sekarang untuk yang nakes, kita sudah 3 vaksin ya, ini hanya sekedar informasi. Vaksin 1 Sinovac, vaksin 2 Sinovac, vaksin 3-nya kita Moderna. Seperti itu. Dan sekarang juga ada informasi Pfizer sudah masuk di negara kita ya, itu hanya untuk usia 12 sampai 17 tahun. Kurang dari 12, misalnya umurnya 11 tahun, kurang 9 bulan, itu tidak bisa disuntikan Pfizer. Seperti itu. Pfizer itu sekarang lagi booming ya, karena itu
banyak masyarakat bilang vaksin sultan. Karena apa? Itu harganya mahal, kemudian dia efikasinya 95% seperti Moderna, dan seperti yang sudah saya alami sendiri itu efek dari vaksin itu tidak ada. Hanya kita pegal di area penyuntikan untuk Pfizer, tetapi tidak menutup kemungkinan tergantung dari imunitas tubuh masing-masing. Seperti itu. Memang Moderna dan Pfizer efikasinya lebih tinggi. Seperti itu, Mas. Jadi AstraZeneca, vaksin satunya AstraZeneca, vaksin dua pun harus AstraZeneca. Jadi tidak bisa dicampur, tidak bisa digabung, karena nanti efikasinya ibaratnya dia berebut ya, masa AstraZeneca efikasinya sekian, digabung Moderna, wah nanti tubuh kita akan berantakan. Seperti itu sih, mudah-mudahan bisa diterima ya, Mas Salvatore. Terima kasih. Ya, apa sudah jelas dari jawaban Bidan Kokom. Sudah jelas. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya, untuk ulangan ini. Saya kan kemarin baru apa namanya vaksin pertama jadi vaksin AstraZeneca tahap kedua, tapi yang di vaksin AstraZeneca tahap kedua yang diselenggarakan desa, apa bisa seperti itu Pak? Nanti apa datanya tidak tercantum itu yang masih menjadi pertanyaan saya pribadi bisa dijawab. Pak Abdul Hamid, dipersilahkan. Mas Faisal suaranya nggak jelas tadi. Tadi saya pengen selak. Coba ulang lagi. Oke. Saya ulang, apa dengar suaranya seperti ini? Iya, coba. Ya, jadi kan ini pertanyaan pribadi ya. Jadi kan kemarin saya sudah vaksin pertama itu AstraZeneca, dan itu melalui program desa. Dan seperti perkataan Bidan Kokom kan berarti saya harus mengikuti vaksin kedua itu AstraZeneca juga. Betul. Apakah saya bisa mengikuti vaksin kedua ini di luar dari program desa atau harus dari program desa? Dan bagaimana pendataannya nanti? Apakah saya sudah terdata nanti jadi vaksin kedua apabila di luar dari program desa seperti itu, Pak? Oh ya. Oke. Ini sebenarnya harusnya pihak nakes juga, tapi coba saya jawab. Boleh, juga. Pak, silakan. Karena memang banyak juga ya Bu Kokom pertanyaan seperti itu, warga kita juga malah yang pertamanya di mana-mana gitu, program-program kemarin tuh banyak tuh vaksinasi yang di Jakarta, yang di stadion dan di mana itu banyak. Terus keduanya pengennya di sini gitu, banyak juga. Jadi gini Mas Faisal, untuk vaksin pertama kalau di kita ya Satria Jaya khususnya itu vaksin pertama, misal Satria Jaya kita udah berapa kali ngadain vaksin pertama, keduanya harus di sini. Itu pertama. Keduanya kalaupun dia di luar, monggo silakan selama kuotanya masih ada ya. Dan kalau di kita ini ada memang waktu kemarin itu vaksin kedua itu harus ada namanya pendaftaran dulu. Misalnya nih, kita waktu itu vaksin pertama ada sejumlah 350 orang. Nah, selanjutnya vaksin kedua siap dilaksanakan. Itu banyak yang mengajukan, Pak, saya mau ikut vaksin kedua Pak di sini Pak. Saya kemarin vaksin pertamanya di Jakarta gitu. Ya monggo silakan daftar dulu ke kami. Nanti saya laporkan ke pihak puskes karena dia yang nyuntik. Kalau saya mah pengennya mah semua orang juga pengen divaksin. Kalau saya bisa suntik saya suntikin gitu. Jadi boleh aja Mas Faisal. Jadi yang pertama di sini, yang kedua di luar boleh selama kuotanya atau ketersediaan vaksinnya ada gitu. Tapi setidaknya kita tetap harus melaporkan terlebih dahulu kalau kita mau ikut vaksin kedua di tempat tersebut. Begitu Mas Faisal ya. Baik, terima kasih atas jawabannya nih dari para karena juga tadi informasi dari Kokom ada vaksin untuk AstraZeneca. Karena kan dari dosis kemarin hanya dosis pertama. Nah ini untuk dosis kedua saya masih karena kemudian dari namanya Peduli Lindungi, namun memang sudah dapat sertifikat yang pertama gitu.
Ya, ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Akhir dari sesi diskusi dan tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih kepada para materi yang telah memaparkan materinya dari COVID hingga dari desa. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti hari ini dan bersama-sama kita mendapatkan ilmu baru dari pemateri kita. Untuk itu, saya tutup dan akhiri webinar lawan COVID, pasien COVID dan vaksinasi pada kali ini. Akhir kata, bila ada kekurangan dalam bawaan acara juga selama perkataan saya ada yang menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin peserta untuk kita foto. Jadi nanti saya bisa screenshot. Jadi saya bisa di layar sebagai dokumentasi juga bahwa kita telah melakukan webinar pada kali ini. Jadi mungkin yang tidak pakai masker bisa senyum lebar. Tapi mohon maaf saya masih itu lepas masuk dulu Pak. Lepas sedikit ya. Iya. Biar tahu gitu muka. Baru kelihatan ya. Gimana? Saya hitung mundur ya. 1, 2, 3. Tetap senyum dulu ya. Oh, tetap. Belum tahu nih yang mana yang ambil. Jadi terus ambil foto-foto kalian dari peserta. Oke. Ya. Sudah semuanya. Terima kasih kepada para peserta, kepada para materi. Sekali lagi saya ucapkan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.